Hello everyone, kali ini saya akan menjelaskan shift in translation atau pergeseran pada penerjemahan. Pergeseran atau transposisi dikutip oleh Newmark, transposisi adalah prosedur penerjemahan yang melibatkan perubahan tata bahasa dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Dan pergeseran ini memiliki beberapa bentuk, yaitu bentuk pertama, pergeseran dari tunggal ke jamak, atau bisa juga dari jamak ke tunggal. Contohnya bunga-bunga, flowers, banyak rumah, many houses, 3 mobil, 3 cars, sepasang celana, a pair of trousers. Lanjut, pergeseran kedua bagian A, yang dimana perubahan struktur yang melibatkan posisi kata di sebuah frasa. Kita bisa lihat di sini bagaimana perubahannya. Kata pertama berubah posisinya menjadi posisi terakhir. Kata kedua itu tetap di posisi tengah, dan kata ketiga itu berubah posisinya di bagian awal. Contohnya, rumah bercat merah yang besar, big red house. Lanjut, long dark hair, rambut hitam pekat yang panjang. Adapun struktur yang berbeda dari sebelumnya, yaitu Splendid Ancient Electric Train, kereta api listrik kuno yang sangat bagus. Splendid yang merupakan kata pertama, Ancient merupakan kata kedua, Electric merupakan kata ketiga, dan Train merupakan kata keempat. Kata pertama itu berubah posisinya menjadi posisi terakhir. Kata kedua itu posisinya berubah menjadi posisi sebelum terakhir. Kata ketiga itu berubah posisinya sesudah awal. Dan kata yang terakhir atau kata empat itu berubah posisinya menjadi posisi awal. Adapun perubahan kata frasa dengan adverb atau kata keterangan. Di sini posisinya adalah posisi kata awal, dia akan berubah menjadi posisi tengah. Posisi kata kedua itu akan berubah menjadi posisi terakhir, dan posisi ketiga itu akan berubah menjadi posisi pertama. Contohnya, highly recommended system, sistem yang sangat direkomendasikan. Selanjutnya ada pergeseran kedua bagian B, di mana perubahan struktur yang melibatkan posisi kata di sebuah kalimat. Contoh, isu tentang HAM sudah kami bahas. Semenjak 5 tahun yang lalu, we have been discussing the issue of human rights since 5 years ago. Adapun contoh yang lainnya, buku ini harus kamu baca. You must read this book. Lanjut pergeseran ketiga, di mana perubahan pada bagian sebuah speech. Di sini kita bisa lihat bagiannya atau perubahannya ada 3. Noun plus noun atau kata benda tambah kata benda itu berubah menjadi kata kerja tambah kata benda. Kata benda tambah kata benda itu berubah menjadi kata sifat tambah kata benda. Adapun kata keterangan tambah kata kerja itu berubah menjadi kata kerja tambah kata sifat. Contoh, ini di sini mesin pembunuh, killing machine. Ini merupakan contoh dari kata benda tambah kata benda menjadi kata kerja ditambah kata benda. Bahan kimia, chemical material. Kata benda tambah kata benda berubah menjadi kata sifat tambah kata benda. The categorically prohibited, dikategorikan terlarang. Di sini kita bisa lihat di categorically itu merupakan kata keterangan tambah kata kerja di berubahnya jadi kata
kerja tambah kata sifat. Adapun di sebuah kalimat, contohnya for the pursuit of happiness, untuk meraih atau mengejar kebahagiaan. Lanjut, pergeseran keempat, from explicit to implicit, dari explicit ke implicit, atau juga bisa dibilang implicit ke explicit. Pria yang berdiri di sana itu adalah paman saya. The man who is standing there is my uncle. Kita bisa lihat kata yang itu digarisbawahi, dikarenakan yang itu merupakan diartikan sebagai who is, dan who is itu merupakan implicit. Di sini kita bisa menghapus atau menghilangkan implicit dan mengubahnya jadinya the man standing there is my uncle. Pergeseran kelima, dari kata klausa ke particular type of phrase, atau jenis tertentu dari sebuah frasa. Dan juga bisa dari frasa ke klausa dan frasa with adjective, atau frasa dengan kata sifat dan kata kerja. Di sini kita bisa lihat contohnya bayi yang menangis, crying baby, binatang yang berpikir, thinking animal, burung yang berkicau, singing bird, general yang senantiasa tersenyum, smiling general. Lanjut, pergeseran ke-6, dari kata ke frasa atau klausa, atau juga bisa dari klausa ke kata. Contohnya cozy, suasana nyaman, hangat, dan akrab. Incommunicado, kondisi terputus komunikasi dengan dunia luar. Interchangeability, kondisi bisa saling dipertukarkan. Adapun jenis-jenis pergeseran, satu, pergeseran kelas, di mana pergeseran kelas terjadi ketika penerjemahan yang setara dengan item bahasa sumber merupakan anggota kelas yang berbeda dari item aslinya. Kita bisa lihat untuk contohnya, a medical student ke seorang bahasa kedokteran. Medical yang dimana itu merupakan kata adjektif atau kata sifat, dan kedokteran itu yang merupakan kata kata benda. Lanjut, unit shift, pergeseran unit, di mana pergeseran antara suatu satuan lingual dalam tataran bahasa sumber dengan satuan lingual yang berbeda pada tataran bahasa sumber. Contohnya dari frasa ke kata, atau frasa ke klausa, dan seterusnya. Lanjut, ada modulation. Modulation atau pergeseran karena perbedaan perspektif atau sudut pandang. Modulation itu merupakan variasi bentuk pesan yang diperoleh melalui perubahan sudut pandang, yakni dengan menggunakan frasa yang berbeda dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran untuk menyampaikan gagasan yang sama. Contohnya, siapa kamu? What is your name? Di sini kita bisa lihat pergeseran dari sudut pandangan yang terjadi. Melalui modulasi ini, penerjemah menghasilkan perubahan sudut pandang pesan tanpa mengubah makna dan tanpa menimbulkan rasa canggung dalam diri pembaca teks sasaran tersebut. Contohnya, keep the change, ambil kembaliannya.
kita menggunakan ambil kembaliannya daripada simpan kembaliannya. Jenis atau tipe perubahan sudut pandang ini akan membuat pembaca berpikir seperti, yes, this is how exactly we say it in our language. Ya benar, beginilah kita menggunakan bahasa kita. Bagaimana kita menggunakannya. Dan ya, seperti itu saja dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang, saya minta maaf. Dan thank you untuk yang sudah menonton sampai akhir. See you next time.